Hai adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Abang di video pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk di pembahasan materi kita pada hari ini, Abang mau nanya nih, gimana kabarnya adik-adik semuanya? Masih semangat kan untuk belajar pada hari ini? Iya, masih semangat. Oke, materi kita hari ini yaitu mengenai yaitu peluang. Oke, dimana di materi peluang ini kita akan membahas yaitu yang pertama itu definisi peluang. Yang kedua itu kita akan membahas mengenai komplemen kejadian. Dan yang terakhir atau yang ketiga kita akan membahas yaitu materi tentang frekuensi harapan. Oke, baik adik-adik. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai tadi kan yang pertama itu adalah definisi dari judul kita yaitu peluang. Oke, jadi adik-adik pengertian atau definisi peluang itu adalah seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi dibandingkan dengan seluruh kemungkinan kejadian yang ada. Oke, inilah pengertian atau definisi dari peluang. Jadi, di dalam peluang itu adik-adik ada namanya konsep peluang atau istilah-istilah dalam peluang tersebut. Baik, yaitu konsep dari peluang. Ada yang tahu apa aja itu konsep dari peluang adik-adik? Oke, yang pertama itu ada ruang sampel, di mana ruang sampel itu yang dimaksud adalah kumpulan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan atau kejadian ruang sampel ini dinotasikan dengan NS. Oke. Yang kedua itu ada titik sampel. Oke. Titik sampel ini adalah elemen terkecil dalam ruang sampel. Yang tidak dapat dibagi lagi atau dengan kata lain anggota dari ruang sampel. Jadi ini dia anggota titik sampel ini
anggota dari ruang sampelnya. Oke. Dan yang ketiga itu adalah kejadian. Oke. Kejadian ini yang dimaksud adalah suatu peristiwa atau hasil dari percobaan yang terjadi dalam ruang sampel. Itu merupakan kejadian. Oke. Inilah ketiga konsep peluang yang ada di peluang. Itu yang pertama itu adalah ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Oke. Rumus dari peluang terjadinya suatu kejadian A, rumus atau peluang terjadinya suatu kejadian A itu rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu peluang A itu sama dengan NA dibagi dengan NS-nya. Oke. Inilah yang harus diingat dalam rumus mencari peluang terjadinya suatu kejadian A. Oke, di mana PA itu merupakan peluang kejadian A. NA itu merupakan banyaknya cara atau kemungkinan terjadi, dan NS itu merupakan banyaknya semuanya, yaitu terjadi. Oke, banyaknya atau bisa juga banyaknya titik sampelnya atau banyaknya semuanya kemungkinan terjadi. Oke, di mana NANS ini kan sudah kita kerjakan atau sudah kita bahas di materi kaidah pencacahan. Oke, di mana NA dan NS ini bisa dicari menggunakan dengan kaidah pencacahan, yaitu dengan permutasi dan kombinasi. Oke adik-adik, kita buat catatannya, yaitu si NANS ini bisa kita cari menggunakan dengan kaidah pencacahan atau dengan permutasi dan kombinasi. Yang materi kita sebelumnya yaitu mengenai permutasi dan kombinasi. Oke. Selanjutnya, jadi rentang dari peluang itu, dia antara 0 sampai dengan 1. Lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Oke. Yang dimaksud dari rentangnya ini, jika peluangnya itu sama dengan 0, maka kejadian ini mustahil terjadi. Oke. Jika peluangnya sama dengan 1, maka kejadian pasti terjadi. Oke, ada dua kemungkinan ini.
Jika peluangnya sama dengan 0, maka kejadiannya mustahil terjadi. Dan jika peluangnya sama dengan 1, maka kejadiannya pasti terjadi. Itulah yang dimaksud dengan rentang peluang. Peluang A lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Oke, inilah rentang peluang yang ada dalam peluang, yaitu jika peluangnya sama dengan 0, maka kejadiannya mustahil terjadi. Dan jika peluangnya sama dengan 1, maka kejadiannya pasti terjadi. Oke, untuk lebih pahamnya lagi, kita masuk ke contoh soal untuk mencari peluang. Oke, adik-adik, ini contoh soal dari peluang, di mana contoh soalnya adalah sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Oke, jadi adik-adik, peluang ini, materi peluang ini itu identik dengan dadu mata uang, itu yang identiknya, dadu dan mata uang. Oke, dimana dadu itu kan dia ada 6 dia angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 sampai angka 6. Maka yang didapat yaitu NS-nya itu yang didapat adalah sebanyak 6 karena banyaknya semua kemungkinan. Oke, ada 6. Ini merupakan NS-nya. Oke, yang ditanya itu kan adalah berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Berarti NA-nya berarti angka dadu itu kan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima yaitu adalah angka 2, 3, dan angka 5, ya kan? Ini merupakan bilangan prima dari sebuah dadu tersebut. Dadu itu kan ada 6, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NA-nya atau bilangan atau jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima itu ada angka 2, angka 3, dan angka 5. Maka jumlah dari angka ini adalah 3, ya kan? 1, 2, 3. Oke, maka peluang, kita masukkan ke rumusnya ini. Rumus peluang A sama dengan NA per NS. Di sini kan udah diketahui NA-nya berapa, NS-nya berapa. Maka rumusnya kita masukkan. Peluang A sama dengan NA dibagi dengan NS. NA-nya adalah 3, NS-nya adalah 6. Ini sama-sama kita bagi 3. Yang di atas bagi 3, yang di bawah dibagi 3. Maka dapatnya adalah berapa adik-adik? Ya, 1/2. Inilah hasilnya. Maka adik-adik, peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah setengah dengan menggunakan rumus peluang. Oke, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Oke, adik-adik, ini merupakan contoh soal yang nomor 2 di mana soalnya dalam sebuah kotak terdapat 10 bola terdiri dari 6 warna merah dan 4 bola warna kulit putih. Jika 2 bola diambil sekaligus, berapa peluang munculnya? Yang pertama itu bola merah yang ditanya, yang kedua itu bola putih. Oke, sama sih seperti yang soal pertama, kita mencarinya dengan menggunakan rumus peluang, di mana yang membedakan di contoh soal nomor 2 ini, kita menggabungkannya dengan menggunakan rumus yaitu kombinasi. Rumus kombinasi, jadi kita cari dulu NS-nya pakai rumus kombinasi. Maka rumus dari NS itu kan semua yang terjadi, berarti kan 10 bola. Dengan jika 2 bola diambil yaitu sekaligus, maka rumusnya adalah C dari 10 ke 2. Oke, kombinasi 10 dan 2.
rumus kombinasi kan dia yaitu kombinasi untuk C, N, dan R itu sama dengan N faktorial dibagi yaitu N dikurang R faktorial kali R faktorial. Ini kan masih ingat kan adik-adik untuk rumus dari kombinasi. Jadi kita menggunakan untuk mencari soal nomor 2 ini menggunakan rumus kombinasi terlebih dahulu. Oke, kita masukkan ke rumusnya ini. Maka yang didapat yaitu 10 faktorial dibagi 10 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, kita kerjakan 10 faktorial bagi 10 dikurang 2 dapatnya ya 8 faktorial dikali 2 faktorial. Maka kita buat 10 faktorial ini sampai 8 perkalian 8 berarti 10 dikali 9 dikali 8 faktorial biar dia sama-sama yang di bawah 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kan udah sama kan? Ini 8 faktorial di atas sama 8 faktorial di bawah. Habis dibagi. Oke, maka sisanya adalah 10 dikali 9. Itu sama dengan 90. 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Maka 2 kali 1 adalah 2. Maka 90 dibagi 2 yaitu hasilnya adalah 45. Oke, itu yang didapat untuk NS-nya. Oke, maka kita cari bola merahnya. Oke, berapa jika 2 bola diambil sekaligus, berapa peluang muncul bola merahnya? Maka yang A itu bola merahnya. Maka bola merahnya itu si Na-nya. Kita masuk ke rumus kombinasi. Maka bola merahnya kan yaitu sebanyak ada 6 warna bola merah. Maka untuk itu kombinasinya itulah C, 6 dan 2. Maka kita masukkan ke rumusnya 6 faktorial berarti 6 faktorial dibagi 6 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke. Maka kita buat 6 faktorial itu kan 6 faktorial dibagi 6 kurang 2 4 faktorial dikali 2 faktorial. Maka kita buat 6 faktorial ini sampai perkalian 4 biar sama yang di bawah. Maka 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kan udah sama kan adik-adik? 4 faktorial dengan 4 faktorial di atas sama di bawah? Ya, habis dibagi. Maka yang sisanya adalah 6 kali 5. Berapa? Ada yang sudah dapat? 6 kali 5? Ya, 6 kali 5 adalah 30 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial kan 2 dikali 1. Itu 2. Maka 30 dibagi 2 sama dengan ya 15. Ini untuk bola merah, untuk Na-nya. Maka kita masukkan ke rumus peluang. Rumus peluang kan sama dengan peluang kejadian A sama dengan Na dibagi Ns sama dengan Na-nya kan sudah dapat nih 15. Ns-nya sudah dapat keseluruhannya 45. Maka kita masukkan ke rumusnya. Tadi kan Na untuk bola merah kan 15 dibagi 45. Oke, ini sama-sama kita sederhanakan, sama-sama dibagi. Ya, dibagi 15. Yang di atas dibagi 15 adalah 1 per bagi 15. 45 bagi 15 dapatnya 3. Maka hasilnya adalah 1/3. Ini untuk yang bola merah. Selanjutnya untuk bola putih. Bola putih. Maka Na-nya sama dengan bola putihnya adalah sebanyak 4 bola warna putih. Maka untuk rumus kombinasinya yaitu C,
4, dan 2. Maka kita masukkan ke rumus dari kombinasi ini. Maka n faktorial berarti 4. 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, kita kerjakan. 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2. 2 faktorial dikali 2 faktorial. Maka kita buat 4 faktorial ini sampai perkalian 2 biar dia sama yang di bawah 2 faktorial. Oke, kita buat 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini udah sama kan, yang atas 2 faktorial sama yang di bawah 2 faktorial habis dibagi. Maka yang sisanya adalah 4 kali 3. Berapa? 4 kali 3 adik-adik berapa? Ya, 4 kali 3 12 dibagi 2. 2 faktorial itu kan 2 dikali 1. Berarti sisanya adalah 2. Maka 12 dibagi 2 berapa adik-adik? Ya, adalah 6. Maka untuk bola putih yaitu sebanyak 6. Oke, kita masukkan ke rumus yang ini, peluang kejadian A. Maka PA itu sama dengan NA dibagi dengan NS-nya. NA-nya kan udah dapat nih, yaitu 6 untuk bola putih. Kita masuk di bola putih. NS-nya keseluruhannya adalah 45. Oke, maka NA-nya sama dengan 6 untuk bola putih dibagi 45. Oke, ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Iya, sama-sama dibagi 3. Yang di atas dibagi 3 berapa? 2. Yang di bawah dibagi 3 sama dengan 15. Oke, inilah untuk bola putih. Maka jika 2 bola diambil sekaligus, berapa peluang munculnya bola merah? Yaitu sebanyak 1/3. Sedangkan untuk bola putih yaitu 2/15. Oke, inilah contoh soal dari peluang. Oke, contoh soal yang pertama tadi kita tinggal memasukkan ke rumusnya saja. Dan juga untuk contoh soal yang nomor 2 ini kita menggabungkan rumus, yaitu dengan menggunakan rumus kombinasi ini. Oke adik-adik, setelah kita mengerjakan soal dari materi yang pertama atau subbab pertama yaitu peluang, kita masuk ke subbab yang kedua yaitu mengenai komplement suatu kejadian. Di mana di komplement suatu kejadian ini yaitu jika peluang suatu kejadian A itu adalah peluang A, tadi kan di pertama kan peluang A, maka peluang komplement kejadian A itu adalah peluang A pangkat komplement atau peluang A aksen. Oke, ini peluang atau komplement suatu kejadian itu ini merupakan kebalikannya. Oke, dimana tadi kan di peluang itu kan merupakan misalnya tadi contoh soal pertama kan dia ditanya yaitu bilangan prima. Untuk komplement suatu kejadian ini itu dia yang ditanya adalah bukan bilangan prima. Itu dia kebalikannya. Atau contoh lainnya yaitu misalnya ditanya yaitu bilangan ganjil. Maka untuk komplement suatu kejadiannya bukan bilangan ganjil atau bilangan genapnya yang ditanya. Oke, ini merupakan kebalikan dari peluang. Oke, misalnya ditanya yaitu bilangan asli, maka yang untuk komplemennya bukan bilangan asli. Oke, berarti di komplemen ini yaitu merupakan kebalikan dari si peluang tersebut. Oke, di mana rumus dari peluang atau di mana rumus untuk komplemen suatu kejadian itu yaitu ini. Peluang A komplemen itu sama dengan 1 dikurang peluang A. Oke, ini merupakan rumus dari komplemen suatu kejadian atau kebalikan dari peluang. Oke, ini dapatnya itu dari ini.
peluang A ditambah peluang A komplemen itu sama dengan 1. Oke, kalau ditanyakan kalau peluang A komplemen kan berarti 1 pindah luas dia ke kanan jadi kurang 1 dikurang peluang A. Ini dia asal mulanya untuk rumus komplemen suatu kejadian. Oke, jadi ingat aja untuk komplemen suatu kejadian itu kebalikan dari si peluang kejadian A tersebut. Jadi kan abang sudah misalnya ditanya dia bilangan prima, maka untuk komplemen suatu kejadiannya itu adalah bukan bilangan prima. Dan begitu juga contoh yang keduanya, misalkan ditanya itu bilangan ganjil, maka yang ditanya untuk komplemen suatu kejadian itu adalah bukan bilangan ganjil atau bilangan genapnya yang ditanya. Oke, kebalikan dari suatu peluang tersebut. Oke, untuk lebih pahamnya lagi kita masuk ke contoh soalnya. Oke, adik-adik, di mana untuk contoh soal dari komplemen suatu kejadian, ini dia contoh soalnya. Di mana contoh soalnya yaitu pada pelemparan sebuah dadu sekali. Oke, ingat sekali. Berapa peluang munculnya A, nomor dadu ganjil, yang B yaitu nomor dadu bukan ganjil. Oke, jadi kan sudah abang bilang nih, di dalam peluang materi peluang ini kita itu identik dengan dadu, mata uang dan banyak sebagai dan lainnya. Oke, di sini kan soalnya kan yang pertama itu nomor dadu ganjil. Ini merupakan peluang A-nya. Oke, dan yang B inilah merupakan peluang A komplemennya. Inilah peluang A komplemennya atau peluang A aksennya. Inilah kita pakai untuk mencari yang materi atau sebab yang kedua itu, yaitu peluang komplemen suatu kejadian atau peluang A komplemennya. Oke, jadi kan sudah bilang ini kan peluang A kejadiannya, nomor dadu ganjil. Maka kebalikan dari dadu ganjil itulah bukan ganjil. Inilah peluang A komplemennya, nomor dadu bukan ganjil. Oke, maka kita jawab sebuah dadu kan itu dia jumlahnya 6 kan, karena dia ada 6 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 dia. Oke, maka sebuah dadu atau bisa juga NS-nya itu sama dengan 6. Oke, maka untuk yang A, nomor dadu ganjil atau NA-nya ada berapa buah dia atau berapa angka ganjilnya? Itu ada angka 1, angka berapa lagi? Angka 3 dan angka 5. Nah, yang cuman ini kan angka ganjilnya kan, maka jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Oke, maka untuk peluang yang ganjil, maka peluangnya adalah, rumus peluang tadi adalah peluang A sama dengan NA per NS-nya. NA-nya adalah 3, ini ganjil, yang ganjil ya, 3 dibagi NS-nya ada 6, maka bagi 6. Ini sama-sama kita bagi 3, maka dapatnya adalah setengah. Oke, maka untuk peluang bukan ganjil, nah kan udah dapat nih peluang yang ganjilnya yaitu setengah. Oke, kan yang ditanyakan itu yang A masih. Untuk yang B, peluang nomor dadu bukan ganjil atau PA komplemennya. Kita pakai rumus ini. PA komplemen sama dengan 1 dikurang peluang A. Maka peluang bukan ganjilnya yaitu peluang A komplemen, maka rumusnya 1 dikurang peluang A. Peluang A-nya kan dapat nih setengah. Maka kita masukkan 1 dikurang setengah, maka peluang A komplemennya yaitu dapatnya adalah 1 dikurang setengah, hasilnya adalah setengah. Maka untuk peluang nomor dadu bukan ganjil itu adalah setengah. Kita pakai rumus komplemen suatu kejadian yaitu PA komplemen sama dengan 1 dikurang peluang A. Kita
kita cari terlebih dahulu peluang A nya berapa, maka kita masukkan ke rumusnya, maka dapatlah peluang A komplemennya. Oke, inilah contoh soal untuk subbab kedua kita, yaitu komplemen suatu kejadian atau kebalikan dari si peluang tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab yang terakhir. Oke adik-adik, materi kita yang terakhir atau subbab materi kita terakhir di dalam peluang itu yaitu mengenai frekuensi harapan. Oke, dimana rumus dari frekuensi harapan itu yaitu ini, FA itu sama dengan peluang A dikali dengan banyaknya percobaan atau banyaknya kejadian. Ini merupakan rumus dari si frekuensi harapan. Oke, ini frekuensi A itu sama dengan peluang A dikali banyaknya percobaan atau banyaknya kejadian. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Ini merupakan contoh soal dari materi kita yaitu frekuensi harapan adik-adik, dimana contoh soalnya yaitu ini, pada pelemparan dua dadu sekaligus sebanyak 72 kali. Oke, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Oke, ingat lebih dari sama dengan 10. Maka didapat kalau dia lebih besar sama dengan 10, maka kemungkinannya itu dua buah dadunya yang muncul itu bisa 10, 11 dan 12 kan? Ya kan? Lebih sama dengan 10, lebih dari 10, 11 dan 12. Maka kedua dadu yang lebih dari sama dengan 10 itu kemungkinan dia angka 10, angka 11 dan angka 12. Maka untuk A nya itu sama dengan ini kan, bisa kan? Maka yang didapat untuk jumlah kedua dadu yang lebih dari sama dengan 10 itu dia nih 4,6. Ini kan dua buah dadu 4 dan 6. Ini kan 10 jumlahnya, 10 masuk. 5 dan 5, maka kalau dijumlahkan dia 10. Oke, 6 dan 4, maka kalau dijumlahkan hasilnya 10. Ini dia untuk yang 10. Oke, ini untuk 10. Untuk yang 11, dua buah dadu, maka angka yang muncul itu 5 dan 6. Kalau dijumlahkan dia 11. Oke, 6 dan 5, kalau dijumlahkan dia adalah 11. Ini dia untuk yang 11. Untuk yang 12 itu muncul hanya 1, berarti 6 dan 6. Ini dia kalau dijumlahkan dia jumlahnya 12. Maka jumlah keseluruhan dari kedua buah dadu ini yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk NA nya itu sama dengan 6. Oke, untuk NS nya, oke, karena dia dua buah dadu, maka dia kan satu dadu itu kan 6. Maka dia kalau dia dua buah dadu 6 pangkat 2. Ya kan, karena kan di soalnya kan pada pelemparan dua dadu, maka satu buah dadu itu kan jumlahnya ada 6. Maka kalau dia dua buah dadu, maka dia 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu sama dengan ya 36. Itu untuk NS-nya. NA-nya kan sudah dapat. NS-nya sudah dapat. Selanjutnya kita cari peluang A-nya. Rumus peluang A itu sama dengan NA dibagi dengan NS, ya kan? Rumus soal kita yang pertama tadi, pembahasan kita materi pertama, peluang A itu sama dengan NA dibagi NS. NA-nya kan sudah dapat yaitu 6 dibagi NS-nya adalah 36. Maka ini sama-sama dibagi 6. Maka yang di atasnya adalah 6 bagi 6 adalah
1/36 bagi 6, ya hasilnya adalah 6. Maka peluang A itu adalah 1/6. Oke, ini masih sampai untuk peluangnya. Untuk rumus frekuensi A-nya itu kan peluang A itu dikali dengan banyaknya percobaan. Berarti peluang A-nya kan 1/6. Maka untuk frekuensi A itu kan rumusnya peluang A dikali banyaknya percobaan atau banyaknya kejadian. Tadi kan abang bilang kan banyaknya percobaan atau banyaknya kejadian. Oke, maka frekuensi A-nya, peluang A-nya kan udah dapat nih 1/6. Maka 1/6 dikali banyaknya percobaan atau banyaknya kejadian, yaitu sebanyak di sini kan pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 72 kali. Maka 1/6 dikali 72. Oke, maka untuk frekuensi A-nya itu sama dengan 1 dikali 72 berarti 72/6. Oke, maka untuk frekuensi A-nya itu sama dengan 72 dibagi 6. Ayo berapa? Itu hasilnya? Ya, hasilnya adalah 12. Oke, maka untuk frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10 itu sebanyak 12. Oke adik-adik, inilah contoh soal untuk mengenai materi bab kita yang ketiga, yaitu frekuensi harapan. Baik adik-adik, demikianlah pembahasan atau penjelasan materi kita hari ini, yaitu mengenai peluang, dimana tadi kan sudah abang jelaskan dari awal. Maka dapat disimpulkan peluang itu yaitu suatu seberapa besar kemungkinan suatu kejadian yang terjadi. Oke, di dalam konsep peluang itu ada 3, yaitu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Rumus dari peluang itu ada peluang A sama dengan NA/NS. Oke, di mana NA dan NS ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan kaidah pencacahan atau permutasi dan kombinasi. Oke, di mana di ruang rentang sampel, di ruang peluang itu, di rentang peluang itu ada, jika peluangnya sama dengan 0 maka kejadiannya mustahil, dan jika peluangnya sama dengan 1 maka kejadiannya pasti terjadi. Oke, di dalam peluang ini sudah kita kerjakan contoh soalnya. Oke, untuk materi yang kedua, subbab materi kedua yaitu komplement suatu kejadian atau kebalikan dari si peluang tersebut. Oke, yaitu rumusnya peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Oke, ini merupakan kebalikan dari si peluang. Oke, misalnya kalau ditanya dia ganjil, maka untuk komplementnya itu adalah bukan ganjil. Oke, ini tadi contohnya sudah ada, yaitu nomor dari ganjil, dadu ganjil. Ini peluang A-nya. Yang kedua ini nomor dadu bukan ganjil atau peluang A komplementnya. Oke, sudah kita kerjakan soal dari komplement suatu kejadian. Dan materi yang terakhir yaitu frekuensi harapan, di mana rumus dari frekuensi harapan itu adalah FA sama dengan peluang A dikali banyaknya percobaan atau kejadian. Oke, contoh soalnya sudah kita kerjakan tadi. Oke, jadi adik-adik, di dalam materi kita peluang ini itu identik dengan dadu dan mata uang. Jadi nanti kalau adik-adik jumpa dengan mata uang dadu atau mata uang logam, itu dia materinya mengenai peluang. Oke, ini merupakan catatan juga, ini merupakan lanjutan materi kita mengenai kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi. Oke, demikianlah penjelasan materi kita pada hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat untuk belajarnya dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih.